Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan terkait ajaran, sifat, hukum pidana adat, dan sifat melawan hukum. Lebih dulu sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afzal Nur Arsyad yang akan membuka sesi presentasi kita pada hari ini. Lebih dulu saya ingin memberikan kerangka terkait hukum pidana adat, yakni di mana hukum pidana adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap telah melanggar norma sosial dan juga mengandung unsur-unsur sanksi. Hukum pidana adat bersifat tidak tertulis, lahir dan juga berkembang berdasarkan kebiasaan dan juga pemahaman masyarakat setempat. Hukum pidana adat cenderung terhadap restoratif yang mana lebih fokus terhadap pemulihan status ataupun hubungan sosial daripada penghukuman. Dalam presentasi kami pada hari ini terkait sifat hukum pidana adat dan juga ajaran sifat melawan hukum, kita dapat melihat bahwa secara umum sifat hukum pidana adat itu fleksibel dan kontekstual. Dalam artian, hukum pidana adat sangat tergantung terhadap norma-norma lokal dan juga keputusan para tokoh adat. Di sisi lain, dalam hukum pidana juga ada terkait sifat melawan hukum, di mana suatu perbuatan tidak hanya harus bertentangan dengan hukum-hukum secara formil, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam konteks hukum pidana adat, suatu perbuatan dianggap telah melawan hukum ketika telah menimbulkan gangguan dan juga ketidakseimbangan dalam norma sosial di masyarakat. Lebih lanjut, kami akan membahas secara rinci terkait masing-masing dari sifat hukum pidana adat. Mulai dari yang pertama adalah menyeluruh dan menyatu. Hukum pidana adat itu tidak membatasi diri pada aspek hukum tertentu, yakni di mana masyarakat adat itu tidak mengenal perbuatan yang non-pidana ataupun non-pidana, baik itu pidana ataupun perdata. Dalam hukum adat, selama perbuatan tersebut dianggap telah mengganggu keseimbangan dalam norma sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut perlu dilakukan penanganan dalam hukum pidana adat. Terlebih, dalam hukum pidana adat juga tidak mengacu pada satu individu tertentu. Dalam banyak masyarakat adat, ketika seseorang melakukan perbuatan yang dianggap telah melanggar norma sosial dalam masyarakat, keluarga, suku, ataupun warga juga dapat dikenakan tanggung jawab untuk menunaikan kesalahan yang telah dilakukan oleh individu tersebut. Itulah makanya kenapa dalam hukum pidana adat disebut menyeluruh dan menyatu. Baik, saya Nurkan. Di sini saya akan memaparkan sifat hukum pidana adat. Ketentuan terbuka untuk segala peristiwa pelanggaran. Ketidakmampuan meramal peristiwa karena bentuk pelanggaran bisa sangat beragam dan kontekstual. Fleksibel dalam penegakan hukum, penyelesaian disesuaikan dengan nilai dan norma masyarakat setempat. Contoh kasus, seorang pemuda membakar ladang milik tetangga secara tidak sengaja saat membuka lahan. Dalam hukum adat, kasus ini tidak serta-merta diproses sebagai kejahatan. Musyawarah adat dilakukan dan pemuda diwajibkan mengganti kerugian serta melakukan permintaan maaf secara adat. Tidak ada sanksi baku, melainkan keputusan disesuaikan dengan konteks peristiwa dan hubungan sosial. Selanjutnya, sifat hukum pidana adat memisahkan peristiwa pelanggaran adat. Memisahkan perbuatan dan akibat. Pertimbangan antara niat dan dampak nyata. Pertimbangan latar belakang dan pelaku, termasuk usia, kedudukan sosial, dan hubungan dengan korban. Tujuannya adalah pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata hukuman. Contoh kasus, seorang anak remaja mengambil buah dari kebun tetangga tanpa izin. Dalam hukum negara, ini bisa dikategorikan sebagai pencurian. Namun dalam hukum adat, karena pelaku masih remaja dan tidak bermaksud jahat, tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran ringan. Penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan keluarga kedua belah pihak dan pelaku diminta menyampaikan permintaan maaf serta mengembalikan hasil yang diambil. Sekian dari saya, terima kasih. Hai
sebenarnya di sini izin melanjutkan dari materi sebelumnya, di mana saya akan membahas mengenai peradilan adat dilaksanakan atas sebuah permintaan dan tidak mengenal asas pre-existence legal, di mana hukum pidana adat memiliki karakter yang unik dibanding dengan hukum pidana nasional. Pertama, peradilan adat biasanya dilaksanakan atas sebuah permintaan, artinya lebih bersifat delik aduan. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi dari sebuah masyarakat adat dan proses penegakan hukumnya, karena pelaporan atau pengaduannya menjadi pemicu utama dimulainya proses penyelesaian perkara. Yang kedua, hukum adat tidak mengenal asas pre-existence legal atau asas legalitas dalam KUHP yang mensyaratkan perbuatan hanya bisa dihukum jika telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Sebaliknya, hukum adat lebih bersifat fleksibel dan adaptif, di mana penegakan hukumnya disesuaikan dengan nilai, norma, kesepakatan yang hidup dalam masyarakat setempat. Jadi bukan semata-mata berdasarkan norma tertulis, di mana ini adalah yang menjadikan hukum pidana adat relevan dan kontekstual dalam penyelesaian perkara-perkara di lingkungan masyarakat adat. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rahayu. Saya akan menjelaskan terkait definisi dan pentingnya memahami sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Pertama, sifat melawan hukum adalah unsur penting dalam tindak pidana yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, sifat melawan hukum dapat dipahami dalam dua bentuk. Yang pertama ada melawan hukum secara formil, yaitu perbuatan yang secara langsung bertentangan dengan aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana seperti KUHP. Selanjutnya, melawan hukum secara material, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, norma sosial, serta rasa hukum masyarakat, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum tertulis. Yang selanjutnya, pentingnya memahami sifat melawan hukum. Memahami sifat melawan hukum dalam hukum pidana adat penting karena yang pertama menyesuaikan penegakan hukum dengan norma lokal masyarakat adat. Yang kedua, menghindari kriminalisasi terhadap tindakan yang secara adat dianggap benar. Yang ketiga, memahami ruang bagi keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekedar berdasarkan pasal tertulis. Selanjutnya, istilah dalam KUHP. Yang pertama ada wederrechtelijk, yaitu melawan hukum. Istilah wederrechtelijk ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti melawan hukum. Secara umum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, perbuatan tanpa hak perbuatan disebut wederrechtelijk disebut apabila dilakukan tanpa hak melawan ketentuan hukum atau bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, contoh pasalnya itu ada pasal 167 KUHP, yaitu barang siapa dengan melawan hukum masuk ke dalam rumah atau perkarangan tertutup milik orang lain. Contohnya seperti seseorang yang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin dan alasan yang sah. Terus ada pasal 168 KUHP, yaitu melanjutkan pasal 167 mengenai pengulangan atau keberadaan secara melawan hukum di rumah orang. Nah, kalau contoh dalam masyarakat adatnya yaitu berupa membuka ladang di tanah ulayat tanpa izin dari pemangku adat. Nah, meskipun ini tidak tercantum dalam KUHP nasional, tapi tindakan tersebut dianggap melawan hukum adat dan dapat dikenakan sanksi adat berupa denda atau pengucilan. Selanjutnya, ada zonderverlof tanpa izin. Zonderverlof berarti melakukan suatu tindakan tanpa memperoleh izin resmi dari pihak yang berwenang. Meskipun perbuatan itu sendiri tidak dilarang jika dilakukan dengan izin. Contoh pasal dalam KUHP-nya yaitu pasal 303 KUHP tentang perjudian tanpa izin resmi.
Contohnya seperti menyelenggarakan permainan judi di lingkungan perkampungan tanpa izin. Nah, selanjutnya ada pasal 548 dan 549, yaitu mengatur tindakan pelanggaran izin tinggal atau kerja bagi orang asing. Nah, contoh penerapan dalam masyarakat adatnya yaitu mendirikan bangunan atau berburu di hutan adat tanpa izin dari tetua adat, dianggap sebagai zonderverlof. Meskipun kegiatannya mungkin tidak salah secara umum, tetapi dilakukan tanpa persetujuan komunitas adat, maka bisa dianggap pelanggaran dan dikenai sanksi adat. Selanjutnya ada onrehmatik, yaitu tidak sah atau ilegal. Onrehmatik adalah istilah yang biasa digunakan dalam hukum perdata. Namun, dalam konteks pidana juga mengacu pada perbuatan yang tidak sah secara hukum dan dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau masyarakat. Contoh pasal yaitu pasal 1365 KUH Perdata. Meskipun ini hukum perdata, menjadi dasar untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Contoh, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut untuk menggantinya. Nah, contoh dalam masyarakat adat yaitu misalnya seseorang yang menjual tanah adat kepada pihak luar tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat adat. Tindakan ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan sistem kepemilikan kolektif dalam adat. Meskipun secara hukum nasional mungkin masih bisa dibuatkan akta jual beli. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Najwa Helita. Jadi, istilah lain dalam ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana adat. Yang pertama, bertentangan dengan hukum. Simon, perbuatan ini dianggap melawan hukum jika melanggar norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks adat, ini termasuk pelanggaran terhadap norma adat atau kebiasaan yang dihormati masyarakat. Contohnya, melanggar larangan adat saat upacara sakral. Yang kedua, bertentangan dengan hak orang lain. Nayon, jadi tindakan yang mengganggu atau merugikan hak dan kepentingan orang lain. Dalam hukum adat, ini seringkali dikaitkan dengan gangguan terhadap kehormatan, martabat, atau hubungan sosial. Contohnya, menghina tetua adat, mencemarkan nama keluarga. Yang ketiga, tanpa kewenangan atau tanpa hak. Jadi, sifat melawan hukum muncul jika seseorang bertindak tanpa dasar hak atau wewenang menurut adat. Meskipun tidak ada aturan tertulis, tindakan semacam ini tetap dianggap salah secara adat. Contohnya, mengambil hasil kebun milik orang lain tanpa izin. Terima kasih. Baik, selanjutnya nama saya Tara Rizadila. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Yang pertama itu ada sifat melawan hukum pidana adat. Kesimpulan yang pertama yaitu ada hukum pidana adat memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan norma dalam masyarakat adat, serta memahami sifat hukum pidana adat ini membantu kita untuk lebih menghargai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi dasar penegakan hukum di komunitas tersebut. Kesimpulan yang selanjutnya itu ada hukum pidana adat ini bersifat kolektif dan mengutamakan restorasi serta harmoni sosial, bukan semata-mata hukuman individu. Lalu selanjutnya itu ada kesimpulan mengenai ajaran sifat melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum ini menekankan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap pidana jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan menghormati hak orang lain itu sangat krusial untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan adil. Yang terakhir itu, ajaran ini mengingatkan kita bahwa pelanggaran hukum tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketentraman di lingkungan sosial dan masyarakat.